Ya, salam sehat. Bandarmologi SOTS ke-1 IPO 18 Desember 2018. Data diambil sampai dengan tanggal 5 Desember 2025. Ya, kita ke company profile ya. Jadi yang ingin kita tekankan bahwa di sini ada komisaris ya, memegang 24% saham ya. Jadi cukup besar ya, hampir seperempat ya. Kemudian ini perhotelan ya. Jadi ini anak perusahaan PT Dwi Mukti Mitra Wisata Perhotelan. Ini PT Tanjung Karoso Permai, ini belum beroperasi. Itu kemudian di sini PT Satria Mega Kencana Tbk, disingkat SOTS, Property and Tourism. Jadi walaupun ini properti, dia cenderung ke tourismnya, jadi cenderung ke pariwisatanya, maka dia dimasukkan ke sektor cyclical. Nah, itu ya, cukup aja. Kita langsung ke IPO date 10 Desember 2018. Nama Satria Mega Kencana Tbk dengan underwriter UAB Kaihan Sekuritas atau AI dengan harga IPO di 165. Pada waktu berdiri, lembar saham ya, waktu IPO ya, ini dengan manual ya, yaitu 400 juta itu saham publik atau setara dengan 40%, sedangkan founder share 600 juta setara dengan 60% dari total saham. Nah, seiring berjalan waktu, yaitu selama kurang lebih 7 tahun, komposisi kepemilikan saham tidak jauh berubah, yaitu cuma berubah 1,6%. Jadi saham publiknya berkurang 1,6%, sedangkan founder share-nya otomatis bertambah 1,6%. Jadi founder share-nya buy. Kemudian ya, ini saham publik menjadi 38,4%, sedangkan founder share 61,6%. Ya, kita ke yang buy dan sell. Last price ya, itu di 446 ya. Sebentar ya, ini kok ada aneh ya. Jadi telah naik 170% dari harga IPO, di mana harga rata-rata 310 rupiah, harga terendah di 244 rupiah, sedangkan high price atau harga tertinggi di 530. Ini ranknya 200 hari. Perusahaan telah berdiri selama kurang lebih 7 tahun, di mana kandungan asing sangat minimalis, yaitu cuma 0,02%. Nah, kita yang ke buy dan sell, ini cukup ya, di kasus saham ini agak aneh ya. Aneh karena apa? Yang buy dan sell sama-sama brokernya, yaitu PS, cuma bedanya yang beli asing, yang jual domestik. Ya. Apakah ini orang satu? Ini pertanyaan besar ya. Karena akan mempengaruhi bandarmologi.
Nah, kita nggak tahu ini orang satu atau enggak. Kalau kita tidak bedakan asing dan lokal, ya, otomatis ya habis barang ini. Hampir habis lah, ini 49 juta, ini 50 juta. Ya, dikit selisihnya. Ini 80% buy, 81% sell. Ya kan? Kok angkanya juga mirip ya, itu masalahnya. Nah, itu hanya sekuritas yang tahu atau perusahaan yang tahu. Nah, kemudian ya setelah PS domestik jualan 81%, AI selaku underwriter jualan 12%, HP 3%, BG 1%, retail 3%. Nah, di sini di buy ya oleh PSF, sama-sama brokernya cuma beda domestik dan asing 80%. CP ini juga hampir sama dengan AI yang 12%, ini 13%. Kemudian AG 3%, XL 2%, retail 2%. Nah, kalau di sini asing buy seolah-olah 81%, sedangkan lokal 19% porsinya. Kebalikan dengan yang sell, di mana asing adalah 0%, lokal 100%. Itu tinjauan yang di pasar, sedangkan tinjauan yang free float ya. Jadi kita konsen ke saham free float itu yang telah di market sebesar 16,1%, yang di hold 83,9%. Jadi bagus ya, karena belum banjir di market kalau kita tinjau dari persentase ini. Atau kalau kita lebih jelas lagi, kita cari persentase dari total share secara menyeluruh. Sedangkan yang di buy sell 6,2%, yang di hold 32,2%, sedangkan founder share 61,6%. Ya. Nah, ini yang ditahan ini ya, tergantung berapa kuat yang nahan, ataukah nomini atau lu lagi, jadi orangnya sendiri, kita tidak tahu. Nah, di sini PSF menguasai barang 5,0% ya. Kalau kita asumsinya bahwa PSF ini beda dengan PS ini. Yang jelas beda RDN ya, karena ini asing sama lokal. Ini 5% di PS, jadi gulung kering kalau kita ikut dengan asumsi barang ini betul-betul masih. Kemudian CP 0,8, AG 0,2, XL 0,2, retail cuma 0,1%, jadi gulung kering, total 100%. Ini underwriter 6,1,6%. Yang di hold ya, jadi free float tapi di hold 32,2%. Nah, kita lihat chart. Jelas PS mendominasi 81%, 80% dari total yang buy sell di pasar al market ya. Terus AI sama CP ya. Persentasenya juga mirip 12%, 13%. Apakah ini main sendiri? Kurang tahu, tapi yang jelas chart ini menunjukkan ya akum minimalis ya, jadi ya belum bisa disimpulkan akum apa distribusi, tapi kecenderungannya akum ya. Namanya kecenderungan tidak absolut, jadi cuma tipis istilahnya. Ini ya 6% yang di market dengan penguasanya adalah PSF 5%, kemudian yang di hold itu ada
Kok nggak ada persentasenya, nggak ada nih. Ya, kita lihat di sini yang di hold 32,2%. Sedangkan founder share-nya 62%. Porsi saham, total share, after buy and sell. Ya. Ini pandangan dari total saham secara keseluruhan. Nah, ini untuk all market ya. Coba kita ke reguler. Ini RG adalah reguler. Nah, kalau kita padukan reguler saja, sebetulnya nggak adil ya, karena tidak mewakili saham secara keseluruhan, tapi kebetulan saham ini tidak ada pasar nego. Jadi mungkin all trade sama reguler hasilnya hampir sama. Ya, ini ya. Yang jualan AIF ditampung AI. Ya. AIF jualan 92%, YP jualan 5%, RF 5%, YUF 0%, lain-lain atau retail 1%, minus 3%. Sini retail ini jual beli 24%, beli 2%. Jadi dari sini kelihatannya distribusi ya. Tapi kita cenderung yang ini ya, yang all trade, karena semua saham masuk. Kalau ini kan cuma reguler ya. Jadi yang di pasar tunai maupun pasar nego tidak dimasukkan. Jadi kemungkinan bias ada. Bahkan ya 60% ya. Tapi karena ini kasus khusus ya, tadi karena PSF sama PSD saya buat yang untuk reguler. Nah, di sini buy dan sell 23,6%, free float 14,8%, founder share 61,6%. Dimana kalau di sini AI menguasai, kita lewatin aja ya, karena ini tidak mewakili keseluruhan saham, ya. Hanya berlaku di pasar reguler. Tapi pasar reguler itu penting karena apa? Karena ya yang menentukan harga itu di pasar reguler, marketnya yang sesungguhnya market. Kita lanjutkan aja lah seadanya data ya. AI jualan beli 10,9%, sedangkan AIF jualan 21,7%. CC 3%, XL 2,9%, ZPF 0,6%, BKF 0,5%, SHL 5,7%. Yang ini ditahan, free float yang ditahan, di hold, ini underwriter. Ya. Maka dibuat chartnya, nah di sini distribusi. Ya. Jadi kalau kita lihat di pasar reguler, itu distribusi, di mana AIF jualan 88%, ditampung AI domestik 46%, CC 13%, XL 12%. Jadi distribusi di sini ya, secara
regular market. Sedangkan ini buy dan sell 24%. Ya, jadi yang di buy dan sell 24%, sedangkan yang di hold 15%. Free float ya, ini yang founder share 61%. Ya, sebentar lah, lagi gangguan. Kita pause dulu. Ya, tadi apa ya? 24% buy dan sell, 15% free float yang di hold. Ini underwriter atau istilahnya shareholder ya, atau founder share, banyak istilahnya ya. Yang intinya pengendali di situ termasuk si empunya perusahaan, termasuk di situ juga. Nah itu ya, itu pandangan secara reguler dan pandangan secara alt-trade. Sedangkan untuk pasar nego itu hanya crossing, jadi ditiadakan. Jadi cuma PD jual ke PD, yang beli PD juga, dan seterusnya. Nah, kita cari time frame yang lebih pendek. Jadi intinya tadi kalau kita lihat chartnya di sini, distribusi secara keseluruhan ya di pasar alt-trade juga distribusi sepertinya. Oh enggak, malah akumulasi nih di pasar alt-trade, tapi ya intinya 50-50 lah ya. Kecenderungannya sih akum, tapi tipis ya. Itu kalau kita lihat jarak jauh. Tapi untuk peristiwa general atau bandarmologi secara general ini tergolong bagus ya. Jarang sekali saham yang dari IPO sampai sekarang ya, tadi umurnya ditengkarai 7 tahun, tapi dalam keadaan ya tidak akum dan tidak distribusi, atau kecenderungan akumnya tipis. Nah, kita coba lihat yang jangka time frame lebih pendek. Nah, ini ya. Ini time frame dari bulan berapa nih? Oh, ini dari sejak lahir ya. Alt-trade. Dari ini 10 Desember 2018. Ini 10 Desember 2018. Jadi dari ini alt-trade ya seluruhnya ya, sama dengan yang ini kayaknya. Coba lihat ya. Coba lihat. Oh, ini PS ya. Bentar ya. Ini PS. Oh, mungkin ya. Ini alt-trade ya, tetapi tidak dibedakan antara foreign dan domestik. Ya. Hasilnya seperti ini. PS-nya hilang. Nah, ini kan PS sama PS ya, karena tidak membedakan asing dan lokal, otomatis ya ini sama. Jadi yang beli PS, yang jual juga PS, semacam crossing ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat alt-trade tidak berdasarkan ke foreign dan domestik, ini
kecenderungannya akum. Kemudian ini short juga di tanggal Jumat kemarin ya, Jumat kemarin. Di sini value, jadi bukan net ya, bukan net sell atau net buy, tapi value yang jual dan beli itu ditampilkan. Di sini NI beli tapi tidak jual, atau jual pun sedikit karena ini tidak terangkum dalam 10 saham atau 10 broker. Kemudian XL, nah, ini beli dan jual. YP beli dan jual, tipis ya. XC beli dan jual, CC beli dan jual. Dimana angkanya misalnya contohnya XL, dia beli 3.700 lebih XL, di sini sell lebih dari 3.000 yaitu 8.300 lebih. Ya, jadi jual dan beli. Nah, dan aset AI, YB itu tidak terdeteksi jual dan beli kalau kita asumsikan brokernya 10 broker teratas. Ya, jadi di sini NI kelihatan akum 59%, XL 44%. Ya. Jadi akum NI ini. XL yang net sell. Nah, XL ya, ini belinya cuma 3,7 ribu lot. Ini jualnya 8.000,3 lot. Nah, jadi ini arah kemarin ya, wajar kalau akum dalam hitungan harian ya. Nah, itu maaf ya. Kita ngejar target udah jam 8, sebentar lagi kita trading. Nes, oh ini yang regional, udah kita bahas di video menit-menit sebelumnya. Nah, ini dari tanggal 9 September sampai tanggal terakhir kemarin ya. Ini terlihat XL akum, ini XL 79%. Ya. Nyangkut apa akum ya ini ya. Ya, tapi yang jelas dia penguasa terbanyak saham shorts di kurun waktu yang kita sebutkan tadi. Mana last price-nya 358, dia nyangkut ya, sangkuter ini XL, XC, AZ, RO, AI nyangkut pada nyangkut. Karena last price-nya di 358. Sedangkan ini kepala 4 semua dalam kurun waktu yang ini. Jadi akum ya. Bagus sih kalau kita ranknya diperpendek. Yaitu dari bulan 9 September 2025 sampai sekarang. Atau sampai video ini dibuat. Ya, kita coba ambil yang short lagi. Nah, ini short. Short ini diambil dari tanggal, Anda bisa cocokkan dengan chart ya. Nah, saya nggak mungkin cocokkan dengan chart lagi karena kejar waktu. Nanti kalau kita tunda, kita buat dari nol lagi. Karena apa? Datanya berubah kan. Tanggal hari ini per tanggal 8 Desember berubah lagi, buat lagi terlalu lama ya. Kita selesaikan ini dulu. Anda bandingkan dengan chart ya, dari tanggal 21 bulan 11 2025 sampai video ini dibuat. Di mana tetap akum di sini NI 64% ya. XL 28%. Nah, di sini masih XL buy, jadi masuk bandarnya XL, jadi NI pendatang baru ya. Nah, ini akum bagus ya. Kemudian kita melangkah ke
Iya, mungkin yang terakhir ini ya. Nah, ini yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Hari kemarin terakhir ini akum, di mana NI borong 98% net ya. Ini net. Dari net buy itu dikuasai AI. Jadi barangnya NI yang pegang untuk per hari Jumat kemarin atau di akhir pekan. Nah, akum ya, jelas ya. Nah, itu. Nah, kita lihatkan chart sesingkat mungkin. Yaitu saham ini SOET ya, iya SOTS. Ini ada lucu ya, ini volume rata, ini enggak sadar ini volume enggak rata. Tapi pernah menjadi volume rata pada waktu IPO dan ini pada waktu naik tinggi volume rata. Ya, ini gelombang ya, ini cat cantik juga ini termasuknya cat cantik. Nah, kita lihat di akhir tahun terakhir, satu tahun terakhir ya. Nah, catnya seperti ini. Nah, ini saya kemarin ambil bandarmologi dari tanggal ini sampai akhir, kemudian dari tanggal mulai naik di sini sampai akhir, dan bandarmologi di akhir perdagangan tanggal 5 Desember 2025 kemarin. Saya kira cukup ya. Kita akan persiapkan trading untuk hari ini, untuk drilling sampai kita cuan. Ya, sebentar ya. Coba ya, tadi judulnya sempat. Waduh. Apa ulangi? Ya, ternyata tadi salah, betul ya. Kita ke judul ya. Salam sehat.